Tadi dari press release yang kemudian sudah diterima oleh redaksi dari IDX Channel, PT Panca Nugraha Wisesa Tbk akan melakukan IPO yang akan dilakukan adalah besok 8 Juni 2021. Dari press release yang kemudian disampaikan ada beberapa data terkait dengan fundamental perusahaan, diantaranya adalah PT Panca Nugraha Wisesa Tbk dengan kode emiten MGLV, dengan saham yang akan dilepas ke publik sebanyak 400 juta lembar saham atau 21,05% dari modal yang ditempatkan. Dengan underwriter PT Danatama Makmur Sekuritas, tanggal IPO-nya seperti saya tadi sudah sampaikan 8 Juni 2021 dengan harga IPO Rp135 per lembar saham, dan dana hasil IPO ditargetkan mencapai Rp54 miliar. Sementara itu untuk penggunaan dana penawaran umum perdana saham, 88,51% akan digunakan untuk modal kerja kegiatan pemasaran. Sementara itu untuk 11,49% akan digunakan untuk belanja modal pembukaan satu showroom baru. Kami kompilasi datanya dari prospektus perusahaan, dan berikutnya adalah mengenai kepemilikan saham dari PT Panca Nugraha Wisesa Tbk sesudah IPO. 78,94% dimiliki oleh PT Trijaya Wisesa Makmur, kemudian 21,05% dimiliki oleh masyarakat, sementara 0,003% dimiliki oleh Denis Raharja. Sementara untuk posisi aset, liabilitas dan ekuitas PT Panca Nugraha Wisesa Tbk seperti Anda dapat saksikan di layar televisi. Dan ini menjadi pertimbangan tentu saja sebelum kemudian Anda akan mengkoleksi saham dari MGLV pada saat tanggal IPO-nya besok 8 Juni 2021. Saya kembali lanjutkan perbincangan bersama Pak Denis Raharja, Direktur Utama PT Panca Nugraha Wisesa Tbk. Pak Denis. Ya, Pak. Ya, masih dapat mendengar suara saya dengan jelas ya Pak Denis ya? Jelas, Pak. Baik, sekedar ingin mendapatkan perbandingan lah sebelum dan sudah terjadinya pandemi COVID-19. Secara industri keseluruhan, apa yang Anda baca Pak Denis? Apakah terjadi peningkatan ataupun penurunan? Ya, jadi memang setelah pandemi ini, banyak orang yang makin sadar pentingnya mempunyai rumah yang nyaman. Karena kalau dulu mungkin kerja seharian, berangkat kerja jam 7, terus pulang kantor dari jam 7, rumah itu hanya dipakai mungkin untuk cuma makan malam, tidur, dan tidak banyak fungsi yang lainnya. Cuma karena dengan pandemi, orang-orang dipaksa untuk working from home, mendadak kita spend banyak waktu sekali di rumah. Nah, mulai orang lihat ini sofa kayaknya mesti di-upgrade deh, kurang enak. Meja dining table kita yang mungkin juga dulu jarang dipakai, sekarang banyak sekali tren memasak di rumah, jadi kitchen mulai dipakai, ya appliances mulai mau di-upgrade. Jadi sudah pasti memang ada tren makro bahwa setelah pandemi ini banyak orang mau merenovasi rumah-rumah. Ya, artinya secara tren sektor furniture ataupun mungkin berbagai hal yang berbau interior design gitu menjadi sektor yang mendapatkan hikmah dalam tanda kutip dari pandemi COVID-19. Baik, adanya potensi tersebut, pertumbuhan potensi tersebut tentu saja disadari bukan hanya oleh satu pemain saja begitu. Banyak kemudian pemain yang menyadari potensi bisnis industri furniture di Indonesia begitu. Ini tentu saja menimbulkan iklim persaingan. Sejauh ini dinamikanya seperti apa Pak Denis? Ya, setelah COVID ini memang banyak perusahaan-perusahaan yang melirik potensi daripada industri furniture, dan ada beberapa saingan baru yang memasuki pasar. Namun demikian untungnya Panca Nugraha Wisesa sudah dipercayakan oleh beberapa leading brands, sehingga banyak di tiap sektor yang kami ada, baik itu di kitchen maupun di furniture maupun di wardrobe, itu semuanya kita sudah men-tag leading brands. Dan juga yang membedakan kami dengan perusahaan-perusahaan lain adalah kami mempunyai konsep one-stop shopping home solution, ya, di mana customer bisa memenuhi kebutuhan mereka semua dari kitchen, bathroom, living room, home office, bedroom. Nah, ini yang kita melihat tidak ada di saingan-saingan yang lainnya.
Ya, jadi ini adalah sebagai salah satu strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk dapat memenangkan persaingan begitu ya. Begitu kemudian konsumen masuk ke Migrant Living, semua kebutuhannya ada di situ gitu ya. Satu hari kemudian langsung selesai kebutuhannya bisa langsung terpenuhi lah. Baik, strategi promosi dan juga mungkin pendekatan kepada konsumen yang sesuai dengan segmentasi. Apa yang dilakukan sejauh ini, Pak Denis? Ya, jadi selama pandemi ini terus terang kita tidak bisa bersandar dengan sistem-sistem promosi yang konvensional. Jadinya kita mulai beralih banyak ke sosial media, di mana kita sudah meluncur kita punya Instagram channel, YouTube, dan juga kita akan ada beberapa kerjasama dengan endorser yang mungkin saya belum bisa umumkan sekarang. Tapi peningkatan dari follower-follower kami di sosial media itu sangat drastis naiknya selama pandemi. Dan semua dana-dana promosi kita fokuskan ke sosial media sekarang. Oke. Terkait dengan endorsement sebagai salah satu kegiatan dalam melakukan promosi lah, sejauh mana ini kemudian dipertimbangkan sebagai sebuah strategi untuk tentu saja merich sebuah segmen yang dituju oleh perusahaan dan ujung-ujungnya akan meningkatkan dari sales perusahaan sendiri, Pak Denis? Ya, saya rasa dengan endorser ini sangat penting, sangat signifikan. Karena banyak customer itu yang datang ke dalam showroom kami masih awam. Mereka mungkin tertarik dengan desainnya, mereka tertarik dengan ambience daripada showroomnya, tapi dengan endorser ini benar-benar memakai produk kami dan mempostnya untuk dilihat oleh publik, mereka benar-benar bisa melihat faedahnya, benefitnya itu apa dari produk kami. Jadi ini sangat signifikan. Dan kami akan terus benar-benar menginvestasikan budget promotion kami ke endorser ini. Oke, terkait dengan selera dari konsumen ini tentu saja, apalagi bicara mengenai sektor furniture dan juga desain interior, setiap tahun ataupun nggak bicara setiap tahun, kayaknya tiap kuartal ada saja tren baru begitu ya. Gimana sih sebetulnya dari perusahaan untuk catch up dengan selera tersebut, dan bagaimana sebetulnya strategi dari perusahaan untuk mengakomodir excitement ataupun mungkin selera lah dari konsumen sendiri terhadap produk-produk interior dan juga furniture, Pak Denis? Ya, itu pertanyaan baik sekali. Memang untungnya kami ini mewakili banyak leading brands, baik dari Italia, Amerika, dari Eropa. Jadi kami selalu mendapat update terakhir dari perusahaan-perusahaan ini mengenai bukan hanya tren sekarang, tapi future trends dalam 1, 2, bahkan 3 tahun ke depan. Nah, kalau dulu itu kami sangat aktif mengikuti exhibition di luar negeri yang mungkin sekarang udah tidak bisa, kebanyakan dalam bentuk hanya virtual. Tapi tetap karena kami mewakili brand-brand yang ternama sebelumnya, kami akan dapat terus update dari ini. Ke depannya dengan pandemi perlahan-lahan makin berakhir, kami pasti akan banyak mengikuti lagi event-event yang internasional untuk keep updated dengan tren dunia. Oke, apakah itu bentuknya adalah event virtual ataupun mungkin sejauh ini mungkin masih ada keterbatasan untuk event-event exhibition yang bentuknya fisik dan bisa ketemu langsung sama consumer, tapi berbagai macam hal dilakukan gitu ya, supaya memang secara brand kemudian juga secara selera dapat tetap terbaca dan diakomodir lewat produk-produk yang ditawarkan. Oke, secara future market lah di Indonesia, bagaimana sebetulnya Anda melihat growth-nya dan ke depan tentu saja, dan bagaimana Anda menerjemahkan desain-desain yang upcoming tadi yang Anda kemudian lihat, apakah itu dari Italia ataupun mungkin di negara-negara lain, agar itu dapat diserap maksimal lah di market di Indonesia? Ya, memang desain-desain dan tren desain di seluruh dunia itu tidak bisa mentah-mentah kita aplikasikan ke... Itu menariknya ya, Pak Denis ya? Ya, nah untungnya
kita ini banyak bekerja sama dengan para interior designer, arsitek di Indonesia, dan jadi kita selalu membuka dialog-dialog dengan mereka, tren dunia apa yang sekarang ada dan bagaimana kita menglokalisirnya sehingga benar-benar bisa diaplikasikan di market Indonesia ini. Ya. Baik, oke. Yang bicara mengenai sesuatu yang tentu saja berkaitan dengan desain ataupun sesuatu yang berkaitan dengan industri kreatif. Kalau bicara dari point of view perusahaan, tentu saja ada value-value dari perusahaan yang ingin direalisasikan dalam bentuk desain, begitu ya. Ada idealisme tersendiri lah yang ingin diterapkan dan juga dipromosikan kepada masyarakat, dan syukur-syukur ini kemudian menjadi sebuah tren baru gitu ya. Artinya perusahaan menjadi sebuah trendsetter lah. Nah, pertimbangannya menjadi sebuah perusahaan yang trendsetter ataupun mungkin jadi perusahaan yang mengakomodir keinginan dari konsumen, mana yang kemudian belakangan diprioritaskan, Pak Denis? Ya, jadi sebagai trendsetter di industri furniture ini, kami merasa ada tanggung jawab juga, tanggung jawab sosial untuk mendefine apa sih itu artinya luxury, apa artinya bagaimana furniture itu home living bisa menaikkan kualitas hidup seseorang. Jadi kita memang kalau dulu itu mewah itu sesuatu yang mesti semuanya mungkin mengkilap-mengkilap, finishing banyak emas, sesuatu yang mewah. Tapi kita sekarang udah mengedukasi pasar untuk melihat lagi area-area mana sih yang sebenarnya di rumah itu yang harus benar-benar diperhatikan, harus diinvestasikan. Salah satu contohnya sekarang yang sangat lagi hot adalah area outdoor. Ya, jadi kalau dulu itu mungkin orang mau investasi ke dekorasi yang mahal yang mungkin cuma enak dilihat, mewah dilihat, tapi sebenarnya tidak meningkatkan kualitas hidup seseorang. Sekarang kami banyak mengedukasi pasar untuk menginvest ke daerah-daerah yang lebih seperti outdoor, dan dapur yang baik, sehingga kita bisa memasak masak-masak yang lebih sehat. Ya, jadi ini tanggung jawab dari perusahaan kami, bukan hanya istilahnya cuma menjadi toko yang menjual produk-produk, tapi mendefinisikan ulang apa itu quality of life melalui rumah yang baik. Oke, ya, ada satu challenge tersendiri untuk kemudian menjadi sebuah trendsetter, tapi terjadi sebuah kepuasan yang luar biasa ketika misalnya konsumen merasakan quality dari hidup mereka meningkat ketika mereka memiliki furniture ataupun mungkin desain interior yang bisa membuat mereka lebih nyaman lagi tinggal di rumah dan quality dari hidup mereka bisa meningkat gitu ya. Oke, lebih detail mengenai IPO kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, Pak Denis.